Oke, terima kasih. Oke, itu tutorialnya atau materi histologinya itu tentang sistem reproduksi betina. Jadi sistem reproduksi betina. Betina. Jadi bukan sistem reproduksi cewek, sistem reproduksi wanita, perempuan itu bukan. Itu buat manusia. Kalau betina itu untuk hewan itu. Jadi hewan betina, bukan hewan perempuan, hewan wanita bukan. Jadi betina karena kita kan di kedokteran hewan gitu jadi harus pakai yang benar gitu sesuai kaidahnya. Sistem reproduksi betina. Nah, sistem reproduksi betina kalau secara makroskopis,nya atau secara skematisnya itu bentuk seperti ini. Itu ini sistem reproduksi dari hewan ruminansia. Atau di sini contohnya itu adalah sapi. Itu. Jadi ini bisa dilihat ini ada kelenjar mamainya, ada glandula mamainya di sini besar. Nah, lalu untuk saluran reproduksinya itu yang di sini. Itu yang di sini. Ini saluran reproduksi hewan betina di sini. Nah, terus yang pertama pada sistem reproduksi hewan betina itu pertama di sini. Ada namanya ovarium di sini. Ada ovarium. Nah, dari ovarium ini itu yang menghasilkan ovum atau sel telur sama hormon yang dihasilkan gitu. Nah, habis itu dari ovarium ini yang menghasilkan sel telur atau menghasilkan ovum, itu ovumnya akan masuk ke tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi itu yang kecil di sini. Kalau di hewan itu kecil. Tuh, yang itu kecil di sini. Nah, habis itu dari sini akan menuju ke habis dari tuba Fallopi akan menuju ke cornua uteri. Ini cornua uteri ini ya kan ada dua gitu kan. Kan kalau teman-teman masih ingat di embriologi, kalau di apa namanya manusia itu kan bentuknya seperti ini kurang lebih. Ini, ya, terus ini gitu. Nah ini gitu. Nah ini yang kalau manusia itu ini yang ovariumnya, terus ini yang kecil saluran kecil ini yang udah fallopinya di sini. Terus kalau ini yang uterusnya cuma satu besar di sini. Terus ini yang cervix uterinya, terus ini yang vaginanya gitu. Kalau pada manusia. Nah, kalau pada hewan, kalau contohnya itu di sini, di hewan ruminansia, itu saluran reproduksinya itu kayak, uterusnya itu kayak membelah gitu. Gitu. Terus menyatu ke gitu. Nah, jadi ini yang ovariumnya, terus tuba fallopinya itu kecil di sini, kecil banget, gitu, kecil, ya, kecil. Gitu. Nah, terus kalau uterusnya itu kayak terbagi menjadi dua gitu. Ini uterusnya kanan sama kiri. Gitu. Terus ini yang uterusnya sama, jadi sini menyatu. Terus ini cervix uterinya, terus di sini yang vaginanya gitu. Nah, ini contohnya ya di sini. Gitu. Nah, kalau kita kembali lagi di sini tadi, nah tuba fallopinya tuh kecil, sini kecil. Nah, terus yang memanjang ini yang besar ini tuh yang kornua uterinya, jadi uterus yang terbelah tadi. Ini kan kelihatan ada dua, ada satu, ini yang kiri, terus yang kanan ini yang kelihatan kecil di sini. Gitu. Nah, besar yang dua ini menyatu akan menjadi ini, jadi corpus uteri di sini. Corpus uterinya di sini. Gitu. Nah, dari corpus uteri di sini menuju ke cervix uterinya di sini, ke cervixnya. Nah, habis dari cervix, habis dari cervix nanti keluar di sini ada vaginanya, saluran vaginanya di sini. Hewan kopulasi.
Terus ini yang ini itu adalah vesika urinarianya, kelenjar kemihnya di sini, kandung kemihnya di sini. Tuh. Nah, ini terus ini yang genitalia eksternanya. Tuh. Lanjut. Nah ini tadi ini yang ovariumnya, kalau yang saluran kecil ini tuba fallopi ini tuba fallopi, lalu di sini yang cornua uterinya, cornua uteri di sini, terus ini yang corpus uteri, lalu yang ada sekatnya ini yang kayak saluran kecil, itu yang cervixnya atau cervix uteri, lalu di sini itu vaginanya, salurannya gitu. Terus ini yang genitalia eksternal, itu yang bagian luarnya, terus yang ini itu yang bagian dalam. Nah gitu, terus ini yang kelenjar mamainya, atau pada hewan itu ambing, pada hewan itu ambing. Lanjut, nah di sini, ini adalah sistem reproduksi betina pada hewan. Nah ini yang kita gambarkan tadi. Sini, nah ini ada ovariumnya di sini. Lalu yang sangat kecil ini tuba fallopi. Ini, terus ini, nah ini cornua uterinya, uterus yang terbelah menjadi dua gitu. Cornua uterinya. Terus ini yang corpus uterinya di sini. Corpus uteri, terus ini yang menyempit ini adalah cervixnya. Lalu yang luar ini, bukan yang luar sih, yang bagian sini itu adalah vaginanya. Tuh. Nah, bisa vagina. Di sini ada vulvanya. Nah, vulva ini terus di sini ada ditemukan klitoris sama labia di sini. Gitu. Klitoris sama labia. Jadi yang warna biru ini itu yang genitalia interna, lalu yang warna hijau ini genitalia eksterna. Itu yang biru itu yang di bagian dalam, kalau yang hijau itu di bagian luar. Gitu. Oke, habis itu selanjutnya di sini adalah organ atau sediaan yang menghasilkan ovum atau sel telur sama hormon-hormon. Nah, di sini ada yang namanya ovarium di sini. Nah, ovarium itu terbagi menjadi dua bagian. Jadi sama kayak ya sama kayak organ-organ yang lain kayak organ limfatik gitu. Mungkin menjadi dua, ada korteks sama medula. Korteks itu yang ini ditandai oleh garis warna hijau. Lalu kalau yang medula itu ditandai oleh warna biru di sini. Nah, ini kalau korteks itu terdiri dari jaringan ikat padat, atau retikuler, serta sel-sel folikel. Tuh, nah, dari korteks ini ada jaringan ikat, terus nah ini yang menandakan ini adalah bagian korteks itu ada folikel-folikelnya di sini. Itu folikel-folikelnya. Itu ada folikel-folikelnya. Nah, kalau yang tengah ini itu yang medulanya. Lalu otot polos, pembuluh limfe, sabut saraf, dan pembuluh darah. Nah, jadi di sini kalau ada kayak pembuluh darahnya banyak, nah itu berarti sudah masuk ke bagian medula seperti itu. Kalau pertanyaannya bagian, berarti jawabannya antara korteks sama medula seperti itu. Lanjut, nah di sini. Nah, untuk korteks itu terbagi, bagian korteks itu terbagi menjadi tiga lapis. Jadi, korteks itu terbagi lagi menjadi tiga lapis, tiga lapisan. Nah, lapisan pertama itu atau lapisan yang paling luar itu adalah germinal epithelium. Germinal epithelium. Lalu yang lapisan kedua, lapisan bawahnya itu adalah tunika albuginea di sini. Tunika albuginea. Lalu yang paling dalam adalah stroma ovari. Nah, yang bagian korteks yang itu tersusun oleh selapis epitel yang berbentuk kubis. Gitu. Jadi lapisannya itu epitel selapis kubis. Yang mana ini? Nah, ini kan bisa kita lihat di sini ada lapisan epitelnya yang selapis kubis. Dan sel inti selnya bulat-bulat dan berjajar lurus, lurus rapi. Tuh. Nah, itu adalah lapisan germinal epithelium. Jadi germinal epithelium, epithelium berarti itu disusun oleh lapisan epitel seperti itu. Oke, lalu selanjutnya di sini ada
Tunica albuginea. Jadi kalau Tunica albuginea ini ya isinya cuma jaringan ikat, tidak ada apa-apanya, cuma jaringan ikat saja. Itu, cuma jaringan ikat sini. Nah, lalu semakin dalam lagi itu ada lapisan stroma ovari. Nah, lapisan stroma ovari ini itu terdapat folikel ovarium dan corpus. Jadi di sini nanti nampak ada folikel-folikelnya di sini. Nah, itu menandakan bahwa ini adalah lapisan dari stroma ovari seperti itu, bagian dari korteks. Tadi germinal epithelium, lapisannya itu epitel selapis kubis, lalu tunica albuginea, jaringan tersusun oleh jaringan ikat padat di sini, lalu stroma ovari yang ditandai terdapat folikel ovarium dan korpus-korpus. Gitu. Nah, lalu kita beranjak ke bentukan folikel-folikel yang ada di ovarium gitu. Nah, untuk folikel-folikelnya itu ada folikel primer, growing folikel, lalu folikel degraf, yang juga folikel atretik seperti itu. Cuma ada empat. Nah, yang pertama itu adalah folikel primer. Itu terdiri dari oosit 1 atau oosit primer yang dikelilingi sel folikel selapis pipi. Terdiri dari oosit 1 atau oosit primer, lalu dikelilingi sel folikel selapis pipih. Sel folikel selapis pipih. Nah, lalu terdapat juga pada bayi setelah lahir. Lalu pada folikel primer ini selalu tampak bergerombol. Jadi ada banyak folikel-folikel primer yang bergerombol banyak seperti itu. Itu. Ini. Jadi ini aku kasih tanda selalu tampak bergerombol. Aku highlight itu buat ciri-cirinya, ciri khasnya. Nah, ini yang mana yang ini? Nah, ini yang sel-sel folikelnya di tepi-tepiannya. Ini, gitu. Nah, kan sel folikelnya itu selapis pipih, jadi bentuknya itu pipih dan cuma hanya ada satu lapis saja seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, nah ini sama. Nah, ini dapat kita lihat oositnya oosit primer atau oosit 1. Lalu yang pinggirannya ini sel-sel folikelnya yang tampak selapis pipih. Ini nah ini selapis pipih ini. Terus tampak bergerombol ada banyak ini gitu. Bentukannya apa, bentukan folikel primer, lalu bagian apa, bagian korteks, lalu bagian korteks yang lapisan mana, lapisan stroma ovari, karena terdapat folikel-folikelnya seperti itu. Makanya kalau ovari itu kalau ada folikelnya berarti itu sudah lapisan stroma ovari gitu. Nah, ini untuk bentukan yang lain. Nah, di sini dapat tampak dengan jelas folikel sel-sel folikelnya itu tampak pipih selapis. Lalu di sini, nah ini tampak bergerombol sangat banyak di sini. Itu ada banyak banyak. Pertanyaannya sama, sediaannya ovarium. Lalu bentukannya itu folikel primer karena tadi disusun oleh sel-sel folikel yang tampak selapis pipi. Lalu bagiannya apa? Bagian korteks dari ovarium. Lalu bagian korteks lapisan apa? Lapisan stroma ovari. Itu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada sama ada growing follicle. Jadi dari follicle primer akan jadi growing follicle seperti itu.
Nah, growing follicle ini itu terbentuk setelah masa pubertas atau atas pengaruh hormon FSH gitu. Lalu oosit satu atau oosit primernya itu membesar dan mulai membentuk yang namanya zona pelusida seperti itu. Zona pelusida itu yang mana, yang ini ditunjukkan warna hijau. Nah, ini tampak kayak cincin warna merah, cincin warna merah agak gelap. Ini kan oositnya, tampak pucat. Ini adalah intinya. Tuh. Ini dengan inti. Nah, ini tampak pucat oositnya, lalu di pinggiran ini ada kayak cincin warna merah merah pekat. Nah, itu yang namanya zona pelusidanya. Itu. Lalu sel-sel folikulernya itu juga ikut berkembang atau semakin banyak, semakin besar. Nah, yang awalnya dari di folikel primer itu sel-sel folikelnya itu tersusun selapis pipih. Lalu kalau di growing follicle itu menjadi selapis pipih akan menjadi selapis kubis, habis itu menjadi selapis silindris, habis itu menjadi berlapis kubis seperti itu. Ketika folikelnya itu sudah besar dan banyak, nah itu sudah dapat dipastikan itu adalah yang growing follicle seperti itu. Nah, lalu pada growing follicle itu membentuk ruangan kecil yang namanya Kohl-Exner bodies. Nah, Kohl-Exner bodies ini berisi cairan liquor folliculi. Tapi di sini masih belum terbentuk ya, belum terbentuk ruangan kecil yang namanya Kohl-Exner bodies-nya di sini. Nah, lalu terbentuk lapisan TK folliculi. Nah, TK interna dan TK eksterna. Lalu TK folliculi ini dibatasi oleh membran transparan namanya glassy membrane. Nah, ini sama tadi, tapi ini sudah membentuk Kohl-Exner bodies-nya. Ini ada kayak ruangan kecil, di dalamnya itu juga tampak ada merah-merah agak pucat dalamnya ini. Nah, ini ruangan yang ditunjuk adalah Kohl-Exner bodies yang berisi liquor folliculi. Tapi di sini ada yang masih ingat liquor folliculi itu em, kandungannya apa aja? Liquor folliculi. Mungkin masih ingat di embriologi semester lalu, tapi lupa deh. Izin menjawab, Kak. Ya, Dinda silakan. Isinya protein inhibin estrogen. Oke, Dinda bilang isinya protein, inhibin, dan estrogen. Apakah itu betul, Tania? Jawabannya dari Dinda. Apakah itu benar, Tania? Sepertinya benar, Kak. Sepertinya benar. Oke. Kalau menurut Tania benar. Kalau menurut Iza, tadi jawabannya Dinda sama tanggapan Tania itu benar atau salah? Jawabannya Dinda. Benar, Kak. Oke, benar. Oke, betul. Jadi untuk liquor folliculi itu kandungannya ada tiga tadi. Kalau aku nyingkatnya itu EPI, EPI, itu EPI atau PIE atau I atau ya IP terserah. Itu pokoknya E, P dan I. Itu jadi E itu estrogen, P-nya itu protein, jadi protein ya bukan progesteron tapi protein. Kalau I-nya itu inhibin. Gitu. Kalau masih mau review dikit-dikit di embryonya. Tuh. Nah, ini dapat jelas tampak untuk zona pelusidanya yang cincin warna merah muda di sini. Nah, ini. Nah, sebenarnya itu ini. Nah, ini kan zona pelusida itu gak bentukan cincin warna merah. Nah, sebenarnya itu aslinya itu nggak cuma kayak bentuknya cincin, kayak cincin udah gini kayak peng gini, enggak. Tapi kan oosit. Dia dari oositnya. Oosit itu kan sel telur. Kan bukan sel telur, masih belum. Oosit itu kayak dalamnya dari ovum gitu, kayak kayak bola gitu kan, bola sepak. Nah, bolanya itu misal nih kita artikan kalau pausinya itu bola bola sepak, bola bola buat mainan gitu lah, tahu bola. Nah, bolanya itu dibungkus sama plastik itu misalnya, dibungkus sama plastik. Nah, nanti plastiknya itu yang namanya zona pelusida. Jadi kayak
meliputi atau membungkus dari oositnya itu yang zona pelusida. Jadi bukan oositnya itu bulat apa bola, habis itu zona pelusidanya itu kayak cincin kayak di planet itu enggak, tapi kayak membungkus semuanya gitu, meliputi seluruh permukaan dari oosit gitu. Nah ini kenapa terlihat seperti cincin ya, karena ini kan kayak kelihatan potongannya gitu, kayak potongan kecil sekali tipis ya, sehingga tampak seperti cincin gitu. Posisinya juga kelihatan lingkaran. Nah, lalu terbentuk juga TK folikuli. Nah, TK folikuli itu yang ini. Nah, ini yang ini. Nah, ini yang internanya. Lalu yang ini eksternanya. Kalau yang internal itu kayak ini. TK internal itu yang kayak kelihatan rapat-rapat ini yang di bagian luarnya. Ini rapat-rapat. Ini luarnya lagi. Ini yang TK eksternanya. Ini yang TK eksternanya di sini. TK eksternal. Nah, kalau digambarkan itu, kalau yang TK nggak mau warna merah. Nah, kalau yang internalnya itu kan kayak gini. Kalau yang eksternalnya itu kayak gepeng-gepeng gini. Gitu. Kalau yang internal itu kayak tampak misalnya itu rapat-rapat di gini-gini. Lalu yang eksternalnya itu kayak kelihatan gepeng yang berlapis-lapis gitu. Nah, lalu ada juga bentukan glasi membran tapi nggak terlalu kelihatan. Itu kayak garis imajiner, nggak terlalu kelihatan. Gitu. Nah, ini sama. Ini lapisan yang ditunjuk adalah zona pelusida atau bentukan kayak gini itu yang zona pelusida. Terus saya ditunjuk adalah oosit primer atau oosit 1. Ruangan yang ditunjuk adalah all external bodies yang isinya adalah liquor foliculi. Terus sel yang ditunjuk adalah sel TK. Ini yang TK foliculi. Ini yang TK internal, eksternal. Nah, untuk pertanyaannya sama, kesetiaannya ovarium, bentukannya apa? Bentukannya ini growing follicle, karena sel-sel folikelnya itu sudah semakin banyak dan mulai membentuk external bodies. Bagiannya itu korteks, bagian korteks pada lapisan stroma ovari, ruangannya ini external bodies. Gitu. Nah, habis dari growing follicle, tadi growing, semakin berkembang jadi follicle digraph. Gitu. Nah, pada follicle digraph itu terdapat ruangan besar, jadi kayak bodinya itu membesar. Dan juga kalau teman-teman ingat di embrio itu kan kayak ini oositnya, terus ini flexor bodinya ada dua gitu kan. Itu. Nah, jadi kalau flexor bodinya ini itu jadi satu, terus jadi semakin besar banget, semakin besar, besar lagi, itu akan jadi ruangan besar yang namanya antrum folliculi. Antrum folliculi. Dapat ruangan besar antrum folliculi. Itu yang berisi liquor folliculi. Nah, lalu untuk sel-sel folikel itu ada 3 namanya. Di sini ada corona radiata, cumulus ooporus, sama membrana granulosa. Gitu. Kalau corona radiata itu satu lapis sel folikel yang langsung mengelilingi oosit dan melekat pada zona pelusida. Lalu kalau cumulus ooporus itu kumpulan sel-sel folikel di luar corona radiata yang menonjol di antrum foliculi. Lalu kalau membrana sel-sel folikel yang membentuk dinding antrum foliculi gitu. Tuh. Nih. Nah,
Nah, di sini, nah ini yang warna oranye ini itu adalah yang corona radiata, lalu yang hijau ini itu yang cumulus ooporus. Nah, kalau misalnya kita gambarkan, itu akan tampak seperti ini. Warna oranye. Nah, ini. Nah, itu kan selapis deretan sel-sel folikel. Nah, itu yang corona radiatanya. Nah, kalau yang cumulus ooporus itu luarnya. Namanya apa ini? Hijau. Luarnya yang mana? Yang luar itu adalah yang cumulus ooporusnya. Nah, itu yang oranye itu yang corona radiata, jadi deretan sel yang satu lapis di luarnya zona pellucida tadi, lalu luarnya lagi itu ada banyak sel-sel folikelnya. Nah, maka dari itu membentuk tonjolan di dalam antrum folikuli. Nah, itu namanya yang cumulus ooporus. Nah, kalau yang warna mana? Warna biru itu yang membrana granulosanya, agak tebal. Nah, itu membrana granulosanya. Itu yang warna biru. Terus yang warna merah, warna merah, warna merah ini itu adalah antrum folikuli yang tadi. Ini antrum folikulinya. Itu yang isinya tadi liquor folikuli seperti itu. Nah, itu ya. Nah, ini yang oranye corona radiata, deretan selapis sel folikel, yang di luarnya zona pellucida. Lalu yang hijau ini kayak ada penonjolannya, itu yang cumulus ooporus. Lalu luarnya warna biru ini yang dinding dari antrum folikuli itu yang membrana granulosanya. Terus ada ruang besar, ruangan yang besar itu adalah antrum folikuli. Oke, yang di situ. Oke, terus nah, tadi corona radiata, cumulus ooporus sama membrana granulosa. Nah, ini sama. Ini yang tadi, belum enggak ulang gambarnya. Ini, yang ini kan kayak kelihatan merapat-rapat, sel folikelnya itu kayak kelihatan rapat-rapat satu lapis, di luarnya oosit. Nah, itu yang corona radiatanya. Corona radiatanya. Terus yang luarnya ini yang jarang-jarang, agak jarang-jarang ini, itu yang cumulus ooporusnya. Cumulus ooporus, terus yang ini yang juga banyak kelihatan gelap ini, itu yang membrana granulosanya. Terus ini yang antrum folikulinya yang berisi liquor folikuli. Itu. Untuk pertanyaannya, sediaan apa? Sediaan ovarium, lalu bentukannya follicle digraph, lalu deretan sel-sel apa? Nah, ini deretan sel-sel apa? Corona radiata, lalu ruangan apa? Ruangan antrum folikuli, lalu tonjolan apa? Tonjolannya cumulus ooporus. Oke, selanjutnya di sini ada follicle atretik. Nah, untuk follicle atretik itu berasal dari follicle primer, growing follicle, sama follicle digraph yang mengalami degenerasi. Lalu terdapat sisa zona pellucida. Ini ya, bentukan seperti cacing.
itu yang zona pelosida. Lalu karena ini sisa zona pelosida, berarti di situ tidak ada yang namanya oosit, nggak ada namanya oosit. Nah, misalnya kalau digambarkan itu, yang dalam ini oositnya, ini oosit. Lalu yang warna oranye, nah ini yang luarnya ini tadi yang zona pelusidanya itu. Nah lalu karena tadi follicle atretik itu tidak ada oosit, berarti ya cuma zona pelusida aja gitu kan, zona pelusida aja. Nah karena di dalamnya tidak ada oosit, berarti kan nggak ada isinya, ya kayak balon yang di dalamnya itu nggak ada apa-apanya, itu kan kelihatan kempis, kelihatan kempes. Nah itu akan tampak kayak gini, dalamnya nggak ada isinya, berarti agak kelihatan kempes gitu. Ini maka dari itu kayak bentukannya itu kayak cacing, karena tadi tidak ada oositnya di dalamnya. Nah ini kalau gambar yang lain, nah ini kelihatan kayak cacing gitu ya. Nah kenapa? Karena di sini yang harusnya ada oosit, tapi di sini nggak ada. Nah maka dari itu akan kayak mengempis gitu zona pelusidanya. Ini, 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 ini juga gitu. Untuk atletik, ini ya ubah. Ini dapat sisa zona pelusida tidak terdapat oosit. Nah ini sama, ini kelihatan nggak ada oositnya, jadi sisa zona pelusida ini. Follicle atretik. Nah itu untuk follicle. Lalu selanjutnya di sini ada corpus. Nah yang pertama itu ada corpus luteum ya. Sebenarnya itu kalau di embrio semester lalu itu kan corpus ada 3, corpus rubrum, corpus luteum, sama corpus albican. Nah, kalau corpus rubrum itu kan kayak bentukan homogen merah. Nah, apakah di dalam itu ada kayak banyak darahnya gitu. Ya kelihatan homogen merah saja. Nah, kalau corpus luteum ini dari setelah corpus rubrum ke corpus luteum. Oke, di sini terus sediaan ovarium masih sama, bentukannya apa? Bentukannya corpus luteum. Nah, ini kalau kita perbesar lagi di corpus luteumnya, nah di sini ada sel-sel yang besar-besar. Sel-sel besar terus tampak pucat di dalamnya. Ini yang sel lutein granulosa. Kalau yang sel TK lutein itu yang sini, ya, selnya itu kecil-kecil dan tampak lebih gelap. Tuh, warna kecil akan tampak gelap. Gitu. Nah, itu kalau secara skematis, nah kata ini kalau skematis histologinya. Ini yang bulat-bulat besar, tampak pucat, itu yang sel lutein granulosa. Kalau sel TK lutein itu yang ini, yang kecil-kecil. Nah, ini yang kecil-kecil terus tampak lebih gelap gitu. Kecil-kecil dan tampak gelap. Nih, gitu. Nah, lalu yang kedua ada corpus albican. Nah, corpus albican ini itu merupakan jaringan parut, tidak mengandung sel lagi. Nah, tidak mengandung sel lagi, di dalam udah nggak ada sel. Atau terlihat sebagai bentukan pucat yang homogen. Tuh. Nah, corpus albican ini berasal dari degenerasi corpus luteum. Itu. Nah, ini tidak mengandung sel lagi. Ya, di dalamnya nggak ada sel lagi. Beda dari corpus luteum yang ada sel TK
protein sama sel lutein granulosa. Kalau di korpus albumin nggak ada sel lagi, maka dari itu akan tampak sebagai bentukan pucat yang homogen. Jadi pucat, kalau aku lihatnya itu kayak awan di langit. Kalau awan itu kan kayak ya maksudnya awan kayak putih-putih awan gitu. Awan maksudnya awan yang padat itu bukan awan yang tipis gitu enggak awan yang padat gitu yang bulat atau bulat-bulat itu. Nah itu bentukannya kurang lebih sama seperti ini. Bentukan seperti awan. Kalau aku matanya Arkana lihat itu tampak seperti awan. Nah ini tidak mengandung sel, bentukannya pucat. Ini, itu kayak kelihatan nggak ada sel-selnya kan ya kayak pucat, mungkin kayak awan. Sediaannya apa? Sediaan ovarium, bentukannya bentukan korpus albica. Oke guys, tadi kita sudah baca di ovarium, ada folikel-folikel sama korpus-korpus. Mungkin sama sini ada yang mau ditanyakan dulu. Kak, izin bertanya, Kak. Ya silakan Dinda. Yang di tunika albuginea, dulu waktu embriologi itu katanya ada sabut kolagennya. Kalau di histologi itu ada nggak sih, Kak? Oke, tadi buat ya kan, kalau ovarium di tunika albuginea. Nah, kalau ovarium itu di tunika albuginea itu juga ada di sini kan tertulis jaringan ikat padat fibrosa. Nah, mungkin untuk yang kolagennya itu juga ada. Nampak kan masih ingat kalau kolagen itu kan hampir di semua organ di tubuh kita, di tubuh hewan juga. Tidak ada banyak kolagennya gitu. Nah, karena banyak kolagennya, maka dari itu akan dikasih pewarnaan khusus akan tampak kebiruan itu. Dia masih ingat kalau sabut kolagen warna biruan pakai pewarnaan apa? Mallory Azan. Oh ya, Zen. Pewarnaan apa tadi? Kurang dengeran. Mallory Azan tuh. Pewarnaan Mallory Azan betul. Jadi kalau dikasih pewarnaan Mallory Azan akan tampak biru-biru. Tapi ini kebetulan pakai pewarnaan HE jadi nggak kelihatan biru. Gitu. Jadi kalau kolagen itu juga kelihatannya juga ada di sini. Jadi mungkin jaringan ikat kolagen sama fibrosa gitu. Dinda, apakah menjawab? Oke, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi yang lain? Ya, saya izin bertanya. Siapa nih? Anissa atau tanya dulu? Oh, tanya aja dulu, Kak. Nggak apa-apa, Kak. Oke, silakan tanya. Kak, boleh minta dibukain yang follicle diagram nggak? Oke, fotografi. Ya, yang ini. Ya. Ya. Nah, yang itu yang dekat cumulus ovorus itu yang putih-putih kecil itu apa ya, Kak? Yang dekatnya yang ini. Atau yang mana? Iya, Kak, yang itu yang tadi. Ini. Iya. Oke, data zoom. Bentar. Yang ini ya. Ini nah, ini itu ya sama sih mungkin itu kayak ruang kecil, rongga kecil gitu. Ini tuh yang antrum follicular yang kayak kelihatan terpotong gitu. Terus itu mungkin juga rongga yang di cumulus oporus gitu. Tapi itu bukan nggak ada kayak nama khususnya gitu enggak. Jadi kayak cuma ruang kecil, rongga kecil gitu. Mungkin akibat pemotongannya atau lain sebagainya gitu. Sel-sel folliculnya nggak terlalu rapat gitu mungkin. Dan siapa tanya? Apakah belum menjawab tadi?
Apa itu sisa dari sel kornea badis, Kak? Salah gue. Kalau X2. Kok X badis? Gimana gimana? Gimana Tania? Tadi kurang jelas soalnya. Bentar aku stop share. Gimana Tania? Bentar ini. PT-nya agak susah. Lag. Tulis. Gimana Tania? Bisa tolong diulang? Oh ya, apakah itu sisa dari collagen body bisa juga? Jadi kan kayak tadi kan ada antrum folliculi itu kan juga asalnya dari collagen body yang membesar. Semakin besar, terus sel folikelnya juga semakin banyak, dia akan membentuk antrum folliculi gitu. Nah, untuk ini mungkin juga bisa jadi. Kita bisa zoom, nah ini kan kayak strukturnya sama kayak gininya. Itu bisa jadi itu kayak sisa dari collagen bodinya itu. Atau mungkin juga di dalamnya di dalamnya cumulus opulus itu ada yang kayak ada rongga kecilnya yang terbentuk itu. Tapi isinya juga kurang lebih sama kok. Gitu. Cuma rongga kecil. Tapi jangan dibilang kalau ditanyain ruang yang ditunjuk sisa kalau seperti itu bukan. Jangan. Gitu. Ya cukup antrum folikuli aja yang besar ini. Gitu tanya. Apakah sudah cukup menjawab? Oke, sama-sama. Kalau alhamdulillah. Terus ada yang tanya lagi tadi, tadi saya Harum tadi mana? Itu Kak, Eh, saya tuh masih keinget sama yang dibilang sama Kak Davin waktu tutor embriologi semester 1 kemarin tuh, yang di antrum folikuli itu kan selain ada equal folikuli itu kan yang serabut merah-merah itu tuh pembuluh darah ya Kak? Apa masih pembuluh darah apa beda Kak? Yang mana? Yang ya yang serat-serat merah itu. Oh, yang ini. Iya, Oh, itu kayak bekasnya pembuluh darah gitu kan maksudnya. jadi itu pembuluh darahnya ya Kak ya. Oh, kalau itu sih aku masih kurang tahu sih, tapi masih aku belum sampai situ sebenarnya. Tapi kalau semisal dilihat dari strukturnya itu, kan kalau pembuluh darah itu ada macam-macam. Kalau yang paling kecil itu kan kapiler yang tersusun dari selapis endotel saja. Nah, terus kita lihat di sini. Ini nggak bisa di zoom lagi ya. Nggak bisa. Ya dilihat. Kalau kita ambil dari pembuluh kapiler, yang mana itu yang struktur paling kecil. Kenapa? Karena di sini cuma kelihatan tipis-tipis, kecil-kecil aja gitu kan. Nggak mungkin kalau ini itu arteri sedang itu kan nggak mungkin, itu lebih besar lagi. Tuh. Nah, kita lihat di sini. Di sini apakah ada sel-sel endotelnya di sini? Kita lihat apakah ada. Kita bandingkan juga. Ini ada inti sel dari sel-sel folikelnya atau sel-sel membrana granulosanya. Ini kan inti selnya yang gelap-gelap hitam-hitam ini. Terus ini apakah ada struktur seperti itu yang bentuknya itu seperti epitel pipih yang selapis itu? Apakah ada? Itu mungkin teman bisa dijawab sendiri. Kalau menurutku sih
Di sini kayak nggak ada struktur pembuluh darahnya sih. Aku juga nggak tahu kenapa bisa ada pembuluh darah di dalamnya. Kan itu uh, kayak ruangan kosong isinya itu cairan atau liquor volikuli gitu. Kurang tahu kalau apakah itu emang benar-benar ada pembuluh darah. Kalau ada bisa struktur pembuluh darah kapilernya gitu atau mungkin struktur pembuluh darah yang lain gitu. Itu Oke. Oke, baik Kak. Sama ini Kak, mau tanya lagi. boleh. Ya Kak ya. Ya boleh. Ini tuh apa Kak? Ini jaringan ikat Kak atau udah beda Kak? Yang di bentar. Yang Ya di di luarnya membran granulosa. yang sini ya. Yang ini. Iya, yang ini memanjang ini. Oke. Kalau itu aku juga lupa. Kalau ini kan tadi di growing follicle itu kan ada eh, TK. TK. Oh iya. Nah kan TK itu ada interna sama eksterna tadi kan. Nah ini juga masih sama, masih ada mana. Ya, kalau yang ini yang ditunjuk sama Arum tadi itu yang eksternanya. Ini yang eksterna. Terus yang interna itu yang kayak dempet-dempet kecil-kecil ini. Jadi kan kelihatan rapet-rapet. Nah ini di ujung jempol kursor. Nah ini, nah itu kan TK internanya. Terus yang luarnya ini itu yang eksternanya. Kemudian juga yang luarnya ini sudah jaringan yang lainnya gitu. Ada yang jaringan ikat yang lain seperti itu. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan. Aku mau nanya, Boleh Dimas, silakan. izin anotet ya Kak. Oke. Nah itu apa Kak? Oke. Oke, kalau kita lihat di situ, nah di situ apa terlalu jelas sih mungkin ini tuh kayak ruang gitu ya sama kayak di ruangan ini, tapi ini kayak kelihatan ada strukturnya kayak lebih gelap, ada strukturnya di dalamnya gitu. Ini mungkin aku masih belum bisa nyimpulkan sih soalnya daripada nyebut aku takut salah daripada salah gitu. Nah ini mungkin kayak ya sama sih mungkin kayak ruangan, tapi itu masih belum tahu apakah itu yang kandung folikuli ataupun itu malahan pembuluh limfa juga bisa jadi ya dari strukturnya ini. Kalau pembuluh limfa atau pembuluh darah itu kan ada tadi aku sebutkan ada selapis endotel sama lapisan otot polosnya. Kalau di antropum folikuli atau kalau serbolis itu kan di luarnya ada sel-sel folikelnya. Terus kalau di sini tuh nggak kebetulan juga nggak kelihatan endotelnya atau otot polosnya atau sel-sel folikelnya gitu. Ini kayak ya ruangan biasa sih, tapi aku masih belum bisa identifikasi atau menyimpulkan ini tuh ruangan apa atau bahkan lumen apa seperti itu. Mungkin di itu sih. Mungkin aku tanyakan lagi gitu. Mungkin kayak ruangan, rongga, ruangan atau lumen di itu. Bakal cerita. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan? Yang lain atau sudah cukup? Kalau sudah cukup seperti biasa. Oke. Oke. Mas Atejo, Nurul, Rido. Sudah Kak. Oke, sudah. Nurul sudah, Ratejo. Oke, sudah semua. Oke, kita lanjut. Tadi nah, kita beranjak ke tuba falopi. Tuba falopi itu adalah bagian dari saluran reproduksi menerima ovum yang dilepaskan dari ovarium, memberikan lingkungan yang sesuai untuk fertilisasi dan transport ovum ke uterus. Gitu.
Nah, ini kalau pada gambar ini itu contoh dari tuba falopi dari manusia. Dari manusia. Tuh. Saya kelihatan ini uterusnya juga sudah. Nah, itu terbagi menjadi berapa ini? 1, 2, 3, oh di sini. Terbagi menjadi 4. Ada infundibulum, ampulla, ismus, sama bagian intramular. Nah, pada bagian infundibulum itu ada struktur namanya fimbre. Nah, apa itu fimbre? Fimbre itu kayak bentukan kayak seperti jari gitu. Misal ini ovariumnya. Ini ovariumnya. Ini ada fimbre-fimbrenya. Nah, nanti kalau ovariumnya ini melepaskan ovum ovumnya itu lepas, nanti akan ditangkap sama fimbrenya, untuk diarahkan masuk ke tuba falopi bagian infundibulum. Gitu. Nah, dari infundibulum, lalu di bagian tuba falopinya itu akan menunggu datangnya spermatozoa atau sel sperma dari hewan jantan. Itu. Nah, ketika sudah ada spermatozoa atau sel sperma yang masuk, nanti di sini ovumnya akan bertemu dengan sel sperma, nanti akan bertemu dan nyatu, terus terjadi fertilisasi itu. Nah, bisa jadi fertilisasi nanti kan selnya itu akan membelah semakin banyak, dan juga diiringi sel yang hasil fertilisasinya itu akan menuju ke uterus. Nah, dari uterus akan masuk menempel di dinding uterusnya sini. Nah, di sini kan uterusnya ini sudah menebal, endometrium sudah menebal. Nah, itu sudah mempersiapkan untuk tumbuhnya dari hasil sel-sel yang telah divertilisasi tadi itu. Jadi menempel dan juga akan kembang menjadi besar dan akan tumbuh menjadi zigot, embrio, dan menjadi individu gitu. Ya, malah juga embrio ya. Nah, tuba falopi ini terbagi menjadi 4 tadi: infundibulum, ampulla, ismus, sama bagian intramular. Infundibulum yang ini, ampulla yang ini, ismus yang ini, lalu ini intramural. Nah, yang pertama di sini ada ampulla tuba falopi. Jadi ampulla tuba falopi itu mukosanya terdapat epitel selapis silindris yang memiliki lipatan yang kompleks dan bercabang-cabang. Lumennya itu besar. Epitel selapis silindris memiliki lipatan yang kompleks dan bercabang. Lumennya besar, dindingnya tipis. Dalam satu lapang pandang hanya ada satu lumen saja. Nah, nanti pada ampulla tuba falopi itu ada ini ya. Tadi kan mukosanya ada cabang-cabang, lipatan-lipatannya itu. Nanti yang mana yang ini? Cabang-cabang banyak. Cabang-cabang banyak. Terus dindingnya itu tipis. No, dindingnya itu yang ini. Ini tipis. Nah, kalau mukosanya ini kita perbesar, kita zoom lagi, akan tampak seperti ini. Nah, ini tampak kayak, nah ini selapis silindris. Nah, terus di ampulla tuba falopi itu ada dua sel epitel silindrisnya. Itu yang mana? Ya ini, kalau kita berusaha lagi. Nah, ini sel-sel epitelnya, terus ini ada di permukaan sel epitelnya itu di sini ini ada kayak silianya tuh, lihat saya kita ambil ini satu ini nah ini nah ini kan ada kayak silianya.
Nah, lalu di sebelahnya ini sama. Nah, ini ada kayak bentuk bulat. Nah, gitu. Sama yang lainnya juga. Ada yang bersilia, ada yang kayak bentukan bulat gitu. Nah, kalau yang ini, yang bentukan silianya itu sama kayak, yang namanya itu epitel bersilia gitu. Nah, kalau yang bentukan bulat, ada bulatnya di permukaannya itu namanya cell pack. Jadi cell pack. Cell pack P, E, G, itu cell pack. Jadi bukan PEK, tapi PG. Cell pack gitu. Yang bulatan ini. Nah, gini sama sel epitel yang bersilia, epitel bersilia gitu. Itu biasa. Nah, gitu. Itu tampak ada lapisan mukosanya atau epitelnya tuba ampula tuba fallopi seperti itu. Nah, itu. Oke, kalau kita lanjut lagi. Komparasikan antara ampula tuba fallopi sama vesicula seminalis. Nah, ini kalau ampula tuba fallopi itu hanya ada satu lumen saja di sini. Cuma satu lumen saja. Kalau vesicula seminalis itu kayak tampak kayak ada banyak lumennya. Ada satu, dua, tiga gitu. Kenapa? Karena kemarin yang strukturnya vesicula seminalis itu kayak berongga-rongga gitu. Karena ini vesicula seminalis, rongga-rongganya, gitu, rongga-rongganya. Nah, kita kalau terpotong set, nah itu kan akan tampak ada banyak lumen-lumennya. Kenapa? Karena tadi yang strukturnya itu berongga-rongga gitu. Nah, itu perbandingannya ampula tuba fallopi sama vesicula seminalis gitu. Oke, nah lalu selanjutnya di sini ada isthmus tuba fallopi. Nah, kalau isthmus tuba fallopi ini mukosanya terdapat epitel selapis silindris, tidak memiliki lipatan yang kompleks dan tidak bercabang, jadi cuma cukup ini. Lalu lumennya itu sempit dengan dindingnya yang tebal, dindingnya tebal, lumennya sempit. Lalu dalam satu lapang pandang hanya ada satu lumen saja di sini. Tidak memiliki lipatan yang kompleks. Terus lumen sempit, dinding tebal. Terus hanya ada satu lumen saja. Nah, ini kan kalau kalian ingat loh kok sama kayak ductus deferens atau vas deferens pada sistem reproduksi jantan gitu kan. Nah, bedanya itu apa? Kalau secara histologis di sini di praktikum itu memang perbedaan itu susah untuk dibedakan. Kenapa? Karena strukturnya tadi yang hampir sama, dari dilihat dari epitelnya, terus dindingnya juga ya, itu sama. Lalu kalau bedanya itu, kalau secara teoritis saja, kalau bisa dibilang, kalau secara teori bedanya antara isthmus tuba fallopi dengan ductus deferens dilihat dari dindingnya. Kalau ductus deferens kemarin, kalau masih ingat, itu kan ada 3 lapis otot polos di dalam dindingnya gitu. Ada yang dalam longitudinal, sirkuler, longitudinal lagi itu di dindingnya. Ductus deferens 3 lapis di ductus deferens. Kalau isthmus tuba fallopi itu ada dua lapis otot polos saja, jadi sirkuler sama longitudinal saja. Itu kalau secara teorinya bedanya. Kalau secara fisiologisnya kalau kita lihat itu memang sama banget, sangat sama itu. Jadi memang sulit untuk dibedakan. Tapi kalau secara teorinya mungkin kalau juga ada preparat yang sekiranya juga lebih jelas, kalau tampak oh itu ada 3 lapis otot polos di dindingnya, oh, itu ada 2 lapis otot polos, terus malah ya syukur dapat kita bedakan gitu. Berarti kalau yang 3 lapis otot polos di dindingnya itu ductus deferens, kalau 2 lapis otot polos di dindingnya itu berarti yang tuba fallopi. Itu bedanya. Tapi kalau kalau kayak gini kan nggak kelihatan ini otot polosnya yang mana gitu. Mungkin yang antara ini sama ini, tapi nggak kelihatan strukturnya. Nah, itu tuba fallopi. Selanjutnya di sini ada uterus.
uterus. Nah, uterus ini itu merupakan dinding. Uterus itu tersusun oleh dinding yang relatif tebal dan disusun oleh 3 lapisan. Yang lapisan pertama itu endometrium, lapisan kedua myometrium, lapisan ketiga itu perimetrium atau lapisan serosa. Nah, bisa dilihat endometrium, endo kan dalam. Endo kan dalam berarti lapisan dalamnya. Kalau myometrium itu namanya myometrium, myo itu kan ya, namanya itu dari otot. Jadi myometrium itu tersusun oleh otot polos yang tebal. Isinya otot polos. Lalu yang ketiga paling luar perimetrium, peri itu kan kayak tepian gitu. Jadi ini perimetrium tersusun oleh jaringan ikat terus. Nah, tadi metrium, myometrium sama perimetrium. Lalu kita berfokus ke endometriumnya. Nah, kalau endometrium ini terdiri atas epitel dan lamina propria yang mengandung kelenjar tubular atau nama lainnya adalah kelenjar uteri dan pembuluh darah. Endometrium dilapisi oleh epitel selapis silindris. Arteri di dalam endometrium ada 2, ada arteri lurus dan arteri spiral atau coiled artery. Nah, kalau kita lihat di sini, itu kelenjar uteri itu yang ini. Secara skematisnya itu di sini. Ini. Secara skematisnya kelenjar uteri ini, lalu di sampingnya ini ada pembuluh darah arterinya. Nah, ini yang bawah ini itu yang arteri lurus. Sini arteri lurus, lalu yang di sini yang melingkar-lingkar yang spiral ini yang arteri spiral atau coiled artery. Nah, lalu pada endometrium ini itu dibagi menjadi 4 fase. 4 fase, yaitu fase proliferatif, fase sekretori, fase iskemik, dan fase menstruasi. Nah, tapi yang kita pelajari cukup 3 saja, fase proliferatif, sekretori, dan menstruasi. Yang pertama, ada endometrium fase proliferasi. Nah, endometrium fase proliferasi itu kelenjar uterinya itu kecil-kecil dan rapat dan padat. Ini kelenjar uterinya itu kecil, kayak lonjong-lonjong, ada yang bulat, ada yang lonjong, dan tersusun rapat. Jadi ada banyak dan padat ini, ada banyak. Nah, lalu kalau sekiranya misal kelenjar uterinya terpotong, gitu, akan tampak seperti ini. Susunan epitelnya selapis silindris. Selapis silindris. Itu terpotong sama seperti yang lain. Terus dilihat sini permukaan endometriumnya itu agak rata ya, cukup rata gitu, cuma gelombangnya ini aja. Masih rata, masih utuh permukaannya. Gitu. Nah, dari fase proliferasi sini akan menuju ke fase sekretori. Nah, pada endometrium fase sekretori itu kelenjar uterinya melebar dan meliuk-liuk. Nah, ini kan melebar dari yang kecil-kecil ini kan semakin lebar dan permukaan itu tidak rata atau berlenggok-lenggok. Nah, maka dari itu akan tampak bentukannya seperti gergaji, itu kan nggak rata, bergelombang-bergelombang, melebar kelenjar uterinya. Nah, itu merupakan ciri dari endometrium fase sekretori. Nah, ini yang bawah ini sudah masuk ke lapisan myometrium. Nah, ini bisa dilihat otot polosnya. Kelenjar uterinya. Nah, lalu ini endometrium fase menstruasi. Nah, pada fase menstruasi, lapisan fungsionalnya itu mengelupas. Lapisan fungsional itu apa? Lapisan fungsional itu adalah lapisan yang bagian atasnya. Nah, kalau kita kembali ke gambar skematis tadi, kalau lapisan fungsional itu yang sini. Nah, ini kelihatan ada bedanya. Nah,
ini yang lapisan fungsional, bawahnya ini kalau nggak salah lapisan basal. Bawahnya ini udah miometrium. Lapisan fungsional itu yang lapisan atasnya. Nah ini lapisan fungsional mengelupas, tampak mengelupas. Nah ini kayak mengelupas ini, ini. Nah ini banyak kayak mengelupas, kayak ngelentek gitu bahasa, bahasa Jawanya. Nah lalu arteri akan pecah dan menyebabkan darah keluar dari pembuluh darah. Jadi ada kayak pendarahan dikit itu. Ada darah-darah yang keluar dari pembuluh darahnya. Gitu. Nah, ini sediaan apa? Endometrium fase menstruasi. Lapisan fungsional mengelupas, lalu darah keluar. Itu. Ini bentuk kelenjar seperti gergaji. Jadi kelenjar menjadi rapat dan padat. Nah, ini secara skematisnya di sini ini sama ini. Ini ada yang bisa menjawab kalau yang tengah itu endometrium fase apa yang tengah? Sekretori kan. Yang tengah fase sekretori. Kenapa fase sekretori, Aulia? Karena itu bentukannya seperti gergaji sama lengannya udah melebar. Betul. Oke, betul. Oke, yang tengah itu benar. Itu yang fase sekretori. Ya, kelihatan kelenjar uterinya itu melebar sama bentuknya itu seperti gergaji karena tidak rata gitu. Oke, terima kasih Aulia. Yang gambar kanan. Fase. Lihat ciri-cirinya. Fase sekresi, Kak. Fase menstruasi, Kak. Menstruasi. Fase menstruasi atau sekresi. Fase apa? Menstruasi. Fase menstruasi, betul, karena di sini tampak lapisan fungsionalnya atau permukaannya itu kelihatan mengelupas. Nah, ini kan kelihatan mengelupas ini. Nah, lalu pada ini pembuluh darahnya pecah sehingga akan keluar darah-darahnya. Ini keluar darahnya, tuh, keluar darah-darahnya. Ini kan pembuluh darah, keluar darahnya, tuh. Terus kalau yang gambar ini berarti yang fase Proliferasi. proliferasi, betul, karena ini kelihatan kelenjar uterinya yang tampak kecil atau melonjong, rapat, rapat-rapat. Nah ini lapisan endometriumnya, ini miometriumnya. Ini tampak miometriumnya, dan susunan otot polos, otot polos secara skematisnya. Nah ini pembuluh darah, ini pembuluh darahnya juga kelenjar uteri, pembuluh darahnya juga pembuluh darahnya. Oke, mari kita lihat. Nah, benar, fase proliferasi, sekretori, dan menstruasi. Oke, mungkin sampai ini ada yang mau ditanyakan dulu. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung mungkin? Kalau sudah cukup, masa cukup seperti biasa, saya kasih jempol ya.
Oke, terima kasih. Ya sudah cukup paham semua. Kita lanjut ke cervix uteri. Nah, cervix uteri ini epitelnya selapis silindris. Terdapat kelenjar yang bercabang menyerupai tanduk rusa dan masuk ke dalam lapisan lamina propria. Kelenjar yang bercabang menyerupai tanduk rusa. Yang mana yang ini ditunjuk oleh panah hijau. Nah, ini kelenjar uterinya. Kelenjar uteri, kelenjar cervix. Nah, ini kan bercabang, cabang, nah ini cabang, gitu. Nah, kelihatan seperti tanduk rusa. Ini cervix uterinya. Tuh, sediaan apa? Sediaan cervix uteri. Nah, ini sama di cervix uteri, kelenjarnya cabang di sini, cabang-cabang gitu. Terus epitelnya, dan dapat kita lihat dengan jelas, epitelnya selapis silindris. Tuh. Oke. Nah, ini terkadang pada cervix uteri itu ditemukan bentukan seperti ini. Nah, cabang kelenjar kadang mengalami pembuntuan sehingga berubah menjadi suatu bentuk kista besar yang disebut ovula nabot. Nah, ini bentukan kayak bulat gitu. Nah, itu kalau ditanyakan bentukan yang ditunjuk adalah ovula nabot, tapi jarang ditanyakan kayak. Pokoknya ciri khasnya atau ciri khususnya dari cervix uteri itu tadi, kelenjar cervixnya itu tampak bercabang sehingga tampak seperti tanduk rusa gitu. Ini juga gitu. Cervix uteri. Lalu selanjutnya di sini ada vagina. Nah, urutannya tadi dari endometrium, tuba fallopi, di situ uterus, yang di dalamnya itu ada endometrium, lalu ke cervix uteri yang tadi, lalu sekarang ke vagina. Nah, vagina ini terdiri dari dua lapisan, lapisan epitel dan lapisan lamina propria. Nah, kalau epitel itu epitelnya tersusun berlapis pipih tanpa tanduk. Epitelnya diingat epitel berlapis tanpa tanduk. Kenapa? Karena letaknya di dalam tubuh hewannya itu. Dan di dalam tubuh berarti kan bisa selalu basah atau lembab terus. Nah, berarti itu akan epitelnya itu berlapis pipih tanpa tanduk, berlapis pipih tanpa tanduk. Gitu. Nah, lalu pada lamina proprianya itu terdiri dari jaringan ikat padat, pembuluh darah, sabut saraf, dan tidak ada kelenjar. Kan sediaan yang ada yang epitelnya itu berlapis pipih tanpa tanduk itu kan esofagus. Nah, esofagus itu kan juga sama epitelnya berlapis pipih tanpa tanduk. Lalu bedanya itu ini yang aku highlight itu. Kalau vagina itu tidak ada kelenjar apapun, cuma ada jaringan ikat, pembuluh darah, sama sabut sarafnya. Tuh, kalau esofagus kan ada kelenjar-kelenjarnya di bagian di lapisan submukosanya. Ada esophageal gland propernya, gitu, submukosanya. Nah, kalau di vagina ini nggak ada. Gitu. Nah, di lamina proprianya pun juga nggak ada kelenjarnya. Nah, itu pembeda antara vagina dan esofagus. Gitu. SDA-nya vagina. Nah, ini sama. Ini lapisan epitel, terus ini lamina proprianya. Epitel, ini lamina propria. Gitu. Ini tidak ada kelenjar-kelenjarnya. Terus ini epitelnya berlapis pipih tanpa tanduk. Ini cuma pipih, tidak ada lapisan tanduknya di atasnya. Oke. Nah, itu tadi yang genitalia interna. Lalu sekarang kita beranjak ke genitalia eksterna.
Nah, genitalia externa ini pada betina secara keseluruhan dikenal sebagai vulva, terdiri atas klitoris, labia mayor, labia minor, dan juga beberapa kelenjar tertentu. Nah, apa yang kita pelajari cukup satu saja, labia minor. Nah, ini vulva, ini pada hewan betina, anusnya, perineum. Perineum itu daerah di antara anus dan organ genital. Dari sini vulva pada hewan betina. Vulva saluran reproduksi dari hewan betina. Nah, yang kita pelajari cukup labia minor saja. Nah, labia minor ini lipatan mukosa dengan epitel berlapis pipih dengan tanduk. Itu lapisan. Nah, epitelnya itu berlapis pipih dengan tanduk. Ya, jadi ada lapisan tanduknya. Lalu mengandung banyak pigmen pada bagian basalnya. Nah, lamina proprianya terdiri atas jaringan ikat padat dengan banyak pembuluh darah serta memiliki kelenjar sebasea yang tidak berhubungan dengan folikel rambut. Berarti di sini tidak ada folikel rambutnya. Jadi cuma ada kelenjar sebaseanya saja. Yang mana ini? Kelenjar sebasea kan ini. Dan kalau yang di kulit itu kan saya ini kulit, terus ini rambutnya, rambut. Nah gitu, ini rambutnya. Nah terus ini kan di sebelahnya follicle rambut ada kayak ini. Nah ada kelenjar sebaseanya gitu. Nah kalau di labia minor itu tidak ada follicle rambutnya, itu cuma cukup kelenjar sebaseanya aja gitu. Nah ini kelenjar sebasea. Nah tadi mengandung banyak pigmen pada bagian basalnya atau bagian dasar dari epitelnya. Yang mana yang ini kayak kelihatan warna coklat-coklat. Ini yang pigmennya di sini. Pigmennya. Ini lamina proprianya. Ini labia minor. Nah ini lapisan tanduknya. Berarti epitelnya berlapis pipih dengan tanduk. Nah ini kalau kita komparasikan, nah ini yang tahu ini yang gambar kanan sama kiri itu apa aja? Gambar yang ini. Itu apa sediaannya? Yang kiri labia minor, yang kanan itu bibir ya Kak. Oke, yang ini Dinda bilang ini yang labia minor, terus ini yang bibir. Itu oke, mungkin aku mau tanya di sini. Menurut Rosid, apakah jawabannya Dinda itu benar tadi? Halo Rosid, apakah benar ini labia minor, ini bibir? Cek, cek. Tes suara saya masuk. Iya masuk. Mana yang dikatakan bibir tadi, Kak? Ya, yang di jawabannya Dinda itu apakah betul atau mungkin ada koreksi dari Rosid? Ya, maksudnya Dinda tadi jawab yang bibir itu yang mana? Ya, yang mana Dinda tadi? Mungkin Dinda bisa membantu. Yang kiri labia minor, yang kanan bibir. Itu Rosid. Sudah dengar? Iya, benar. Oke, betul ya. Iya. Oke, Rosid bilang betul. Kalau menurut siapa ya? Menurut Iza, apakah jawabannya Dinda tadi benar atau mungkin dari Iza ada yang mau dikoreksi jawabannya? Benar ya Kak. Gimana Iza? Suaranya kecil. Mungkin benar ya Kak. Halo? Halo tes.
Ya, mungkin teman-teman apakah dengar suaranya Iza? Soalnya aku nggak kedengeran. Cik 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 cik. Nah, udah dengeran. Oke, gimana Ya, tadi? Ah, kayaknya benar Kak. oke, kayaknya benar. Oke, tadi eh, yang ini itu yang labia minor, yang ini itu bibir. Mungkin kamu tanya satu-satu. Mungkin tadi Rosid sama Iza. Nah, untuk Rosid ini tadi kan katanya benar, ini yang labia minor. Kenapa ini tadi labia minor, Rosid? Karena, aduh, apa namanya? Hmm, Karena tidak ada folikel rambut itu loh. tidak ada follicle rambut, tetapi ada Kelenjar subfasial. tuh. Jadi di sini nggak ada follicle rambut, tapi di sini ada kelenjar sebasianya. Ya, jadi kelenjar sebasia rambut. Oke, betul. Kalau Iza tadi di sini, menurutnya Iza ini benar kalau ini adalah bibir. Kenapa ini jawabannya bibir, Iza? Ini bisa disebutkan ciri-cirinya bibir. Benar Kak, saya agak lupa sedikit. Oke, agak lupa. Mungkin Iza boleh minta bantuan ke teman-temannya. Mungkin di sini ada Nadia, bantu dong Nadia. Gitu, Iza. Boleh dibantu Rido. Nah, oke, boleh dibantu Ridon, Iza. Ciri-ciri dari bibir. Izin menjawab, Kak. Boleh. Ada 3 bagian Kak di bibir Kak. Yang pertama ada pars cutanea, terus pars intermedia, sama pars mucosa. Oke, betul. Lalu? Nah, di pars cutanea ini posisinya ada di bagian luar bibir Kak, yang berstruktur seperti kulit berambut Kak. Betul. Nah, untuk pars intermedia, peralihan antara pars cutanea dengan mucosa. Banyak pembuluh darah dan akhiran saraf di sana Kak. Betul. Nah, untuk yang terakhir ada pars yang tersusun dari epitel berlapis pipi Kak, tidak bertanduk, dengan dermal papil tinggi, dan ada kelenjar serum mukosa. Oke, betul. Jadi sangat lengkap ya tadi yang dijelaskan sama Rido. Betul, ini labia minor, ini tuh bibir. Nah, bisa dilihat sini ciri-cirinya. Kalau labia minor itu ada kelenjar sebasea yang tidak berhubungan dengan folikel rambut. Nah, terus buat lapisannya sama, ini jadi sama semua. Epitelnya berlapis pipih dengan tanduk. Beda dengan ini kalau bibir. Nah, ini betul tadi yang dikatakan Rido. Ini yang pars cutanea, pars intermedia, lalu pars mucosa. Ini strukturnya seperti kulit berambut. Lalu di sini pars mucosa. Bisa ingat ciri-cirinya tadi disebutkan. Nah, terus di tengah-tengahnya ini itu ada struktur jaringan ototnya. Nah, jaringan otot skeletnya di sini. Nah, itu di tengah-tengahnya. Di sini kan nggak ada, ini cuma jaringan ikat padat aja di sini. Cuma jaringan ikat padat aja, nggak ada ototnya di sini. Gitu. Nah, itu pembeda antara labia minor dan bibir. Gitu. Nah, lalu kita beranjak ke kelenjar mamae. Kelenjar mamae ini terdiri atas 15 sampai 20 lobus yang masing-masing memiliki ductus. Bisa dibaca sendiri-sendiri. Nah, kelenjar mamae itu dibagi menjadi 2 fase. Ada kelenjar mamae fase istirahat, lalu kelenjar mamae fase aktif. Untuk urutan keluarnya itu ada ductus intralobularis. Jadi pertama itu kalau susu dihasilkan pada masa habis melahirkan, habis partus, nah itu air susunya itu dihasilkan di alveoli. Nah, dari alveoli akan disalurkan ke ductus intralobularis, lalu menuju ke ductus interlobularis, lalu ke ductus lactiferus, lalu ke sinus lactiferus untuk ditampung terlebih dahulu.
Ini strukturnya di sini. Nah, yang pertama di sini ada kelenjar mamae fase istirahat. Nah, pada fase istirahat ini itu diciri-cirikan hanya terdiri dari saluran-saluran saja. Nah, itu belum terbentuk alveoli dan didominasi oleh jaringan ikat. Nah, alveoli ductus intralobularisnya itu yang mana yang ditunjuk oleh panah hijau. Ini, ini juga. Nah, itu yang betuli intralobularisnya. Nah, kalau yang luarnya ini, nah ada banyak dan tebal, banyak banget. Nah, itu yang jaringan ikatnya. Jadi jaringan ikatnya masih banyak. Gitu. Jaringan ikat. Jaringan ikatnya udah banyak, banyak sekali. Nah, kalau kelenjar mamae fase aktif, nah aktif berarti kan sudah aktif menghasilkan ASI atau air susu induk, air susu ibu. Nah, maka dari itu akan lobulusnya itu membesar, atau kalau hewan itu ambingnya itu membesar, lobulusnya membesar dan jaringan intralobularis serta interlobularisnya itu menipis. Jaringan intralobularis dan interlobularisnya itu menipis. Lalu mulai terbentuk alveoli yang strukturnya merupai ductus intralobularis sehingga akan sulit untuk dibedakan. Nah, kalau kita lihat lagi, nah ini yang alveolinya itu ada banyak di sini, ada banyak sekali. Itu alveoli-alveolinya di dalamnya ada banyak. Nah, kalau yang jaringan ikatnya, jaringan intraokularis, nah itu ada di sini, nah, cuma sedikit. Cuma sedikit. Jadi kalau ada banyak lumen-lumen itu berarti sudah masuk ke fase aktif. Kalau yang ini itu masih yang fase istirahat. Gitu. Nah, ini kalau secara skematis histologinya, nah, ini fase istirahat. Nah, ini yang ductulinya, ductus-ductusnya, ductusnya. Nah, itu dapat kita lihat. Kita lihat di sini. Nah, ini kalau struktur epitelnya dari ductusnya itu seperti ini. Ini pembuluh darah. Pembuluh darah. Nah, ini yang fase aktif. Nah, ini alveoli-alveolinya. Itu alveoli-alveolinya. Ini yang ductusnya, ductulinya. Itu ya kan hampir sama gitu. Ini kalau kita perbesar, ini alveoli-alveolinya di sini. Ini ductulinya, ductusnya. Itu hampir sama, jadi sulit untuk dibedakan. Tapi kalau ini kan skematisnya atau animasinya itu seperti ini. Kalau sulfis aslinya itu seperti ini, agak susah. Tuh. Ini kelenjar mamae fase istirahat sama fase aktif. Oke, sudah selesai. Mungkin sampai sekarang ada mau ditanyakan? Kak, mau tanya. Ya, boleh. Itu Kak, yang di corpus luteum. Corpus luteum. Gambar yang satunya Kak. Satu.
sebelumnya? Ya, yang preparat histologisnya Kak, yang Oke, pink-pink itu. ini. Iya, yang itu. Hmm. Yang di tengah-tengah itu connective tissue ya Kak? Yang ini ya. Iya, yang itu connective tissue Kak, jaringan ikat. Oh, oke. Jadi kalau yang tengah ini, nah ini kan kayak kelihatan apa ya, lebih kayak homogen merah gitu loh. Jadi kalau aku ngiranya ini itu yang kayak sisanya dari korpus rubumnya itu. Nah, kalau jaringan ikat atau connective tissue kan ada kayak sel-selnya ini kan ada kayak sel-selnya, ada bintik-bintik hitamnya yang itu inti selnya itu jaringan ikat. Nah, kalau ini kan kayak mungkin merah gitu, cuma merah-merah aja. Nah, mungkin ini kayak corpus luteum itu kan. Dari corpus luteum itu akan kayak keluar corpus luteumnya. Kalau itu senang setahu mungkin seperti itu. Oh, berarti bukan connective tissue ya Kak ya? Lebih tepatnya Ya, ke yang di corpus lubrumnya. jadi kayak sisanya corpus luteum itu setahu kayak bekas darah-darahnya gitu. Terus sama ini Kak, mau tanyakan nanti corpus luteum kan kalau fertilisasi, dia itu berubah menjadi corpus luteum graviditatum. Nah, kalau dibentukan yang di preparat ini itu kelihatan atau enggak Kak? Apa memang buat corpus luteum graviditatum itu cukup corpus luteumnya tuh membesar atau gimana Kak? Oke, kalau kemarin itu kan corpus luteum ada 3 gitu ya. Kalau nggak salah kan ada 3. Kalau uh, corpus luteum yang itu eh corpus luteum yang hewannya itu bunting, tidak bunting sama corpus luteum yang persisten kalau nggak salah gitu kan. Nah, kalau setahu itu hampir sama semua sih. Enggak seluruhnya itu sama. Tapi kayak ya tergantung itu hewan itu dalam bunting atau setahu aku sih gitu ya. Tinggal dilihat sih berarti corpus luteum yang ini. Terus kalau tidak bunting berarti yang ini gitu. Setahu kayak strukturnya itu sama. Jadi kayak secara umumnya corpus luteum itu seperti ini. Gitu. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang lain yang mau tanya lagi. Kak mau tanya. Kak permisi mau tanya. Kak, Ikhlas mau nanya. Mana ikhlas lu? Kak mau tanya kan Heeh. tadi apa corpus luteum kan menghasilkan progesteron. Nah, kalau yang albikan tuh apa ya Kak? Apa karena dia udah sel-selnya pada mati terus jadi tidak berfungsi atau bagaimana Kak? Makasih Kak. Oke, tadi ikhlas lu tanya. Kalau corpus luteum tadi kan menghasilkan kalau lebih tepatnya di sel telurnya itu menghasilkan itu tadi hormon progesteron. Nah, itu memang menghasilkan hormon progesteron pada corpus luteum. Nah, kalau corpus albican itu kan kayak seingatku itu udah jaringan parut itu loh, berarti di dalamnya itu sudah tidak ada sel-selnya lagi. Jadi kayak udah parut udah hilang semua sel-selnya, jadi udah kayak ya udah bekasnya gitu. Kayak bekasnya dari corpus luteum itu akan menjadi corpus albican. Jadi dari luteum sudah selesai, terus sudah selesai luteumnya itu fasenya sudah selesai akan membentuk jaringan parut. Terus jaringan itu sudah mati gitu. Jadi sel-selnya udah nggak ada lagi. Jadi sudah tidak menghasilkan hormon lagi. Dan misalnya apa apa cuma korpus biasa, korpus albikan gitu yang jaringan parut. Dan nggak ada apa-apanya lagi. Begitu dikasih kalau setahu. Oke oke Kak.
Berarti itu ntar stay di ovarium atau ntar juga dibuang atau gimana Kak? Iya, betul. Jadi di ovariumnya itu nanti dari corpus luteum, dari sini, dari Volcker digraph. Volcker digraph. Itu kalau aku Volcker digraph itu kan ada oosit sekunder. Jadi situ ada makin matang, semakin matang, nanti oositnya itu akan keluar. Ada oosit akan keluar, oositnya akan keluar jadi ovum. Jadi dari oosit, zona pellucida kan strukturnya sel telur itu kayak gini. Jadi kan, nah, ini udah kelihatan ya. Nah, tadi kan dari Volcker digraph itu ada oosit, terus luarnya zona pellucida, luarnya corona radiata, terus luarnya lagi ada cumulus ooporusnya. Nah, nanti dari oositnya itu akan keluar. Nah, yang keluar itu yang mana ya ini oosit, terusnya terus zona pellucida, nah terus corona radiata juga ikut keluar, jadi ikut melupas. Gitu. Jadi corona radiata juga ikut keluar, tapi cumulus ooporusnya udah tetap di dalam. Gitu. Nah, terus dari oosidnya udah keluar, berarti kan sudah menuju ke tuba falopi untuk proses fertilisasi kalau misal dibuahi sama sel sperma. Nah, nanti kan membentuk tadi corpus luteum. Tadi kan keluar oosinya itu keluar, pastinya kan ada pendarahan kan, soalnya ada banyak pembuluh darahnya gitu, ada kapiler-kapilirnya. Nah, dari itu akan keluar darah-darahnya gitu. Nah, habis itu setelah itu dari corpus luteum akan berkembang menjadi corpus luteum tadi. Nah, dari corpus luteum tadi ada dua sel tadi, sel TK lutein sama sel lutein granulosa, yang mana sel granulosanya tadi itu menghasilkan hormon progesteron yang itu adalah hormon untuk masa buntingan dari hewan seperti itu. Jadi pada bunting itu kan menghasilkan hormon progesteron. Nah, itu untuk mempersiapkan hewan bunting itu. Jadi untuk mempersiapkan hewan bunting itu dibutuhkan hormon progesteron yang dihasilkan sama sel protein granulosa dari corpus luteum tadi. Gitu. Nah, nanti kalau sudah selesai, nanti habis itu dari corpus luteum akan berubah, akan sudah selesai nih, akan menjadi jaringan parut tadi. Jadi sudah tidak ada sel-selnya lagi, akan bentuknya itu akan pucat, membentuk seperti jaringan parut kayak awan gitu. Jadi namanya corpus albicans gitu. Ini seperti itu. Siapa tadi yang tanya? Ikhlas dulu ya. Iya Kak. Oke, gitu. Apakah sudah menjawab atau mungkin masih bingung? Oke, Udah sih Kak, iya. ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah cukup? Nah, ini malah aku cerita embrio bukan histo. Tidak apa-apa nih. Oke, mungkin ada yang mau tanya atau sudah cukup? Ada yang mau tanya lagi? Sudah cukup seperti biasa? Oke, sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup untuk materinya sudah selesai, kita beranjak ke latihan soal karena kita sudah lama banget nggak latihan soal. Masa mau skip lagi latihan soal? Oke.
Oke, apakah sudah nampak? Sudah, Kak. Udah, Kak. Oke. Oke, kita langsung untuk latihan soalnya. Ini kan ada beberapa soal, kita jawab bersama-sama saja gitu, nggak usah sendiri-sendiri, nanti kelamaan saling tunggu-tunggu. Kita jawab bareng-bareng, tapi semuanya harus on mic ya, jadi harus on mic semua, harus menjawab semua gitu. Kan sama. Tuh, oke, lanjut. Nah, yang ditunjuk oleh panah, yang pertama panah merah, lapisan, Germinal epithelium. germinal epithelium, betul. Jadi merah itu germinal epithelium. Oke, kalau yang panah hitam, lapisan Tunica albuginea. Albuginea. Nah, dari lapisan yang ditunjuk oleh panah merah sama panah hitam itu termasuk di bagian Korteks. Cortex. bentukan yang ditunjuk oleh panah biru ini. Bentukan Ring follicle. folikel, betul. Kalau yang panah kuning, Follicle primer. folikel primer, betul. Bagiannya sudah, bagian korteks, sediaan Ovarium. ovarium, betul. Lalu tadi belum, ini lapisan yang ditunjuk yang ada folikel-folikelnya, Stroma ovari. stroma ovari, betul. Stroma ovarii. Ruangan yang ditunjuk warna merah, Antrum Antrum folliculi. folikuli, betul. Yang isinya Liquor Liquor folliculi. folliculi. betul. Yang mengandung tiga tadi apa? Estrogen, Protein inhibitor. Mengandung protein dan lalu bentukan menonjol atau tonjolan untuk panah biru. Cumulus Cumulus ovorus. Betul. Lalu deretan sel yang ditunjuk panah kuning, deretan sel Corona Corona radiata. radiata. betul. Lalu pada bagian apa ini? Folikel. Bagian Korteks. Yang lebih tepatnya di lapisan Stroma Stroma ovarii. ovari, betul. Stroma ovari. Lalu ini adalah bentukan, keseluruhan bentukan dari Follicle digraph. Oke, bentukan yang ditunjuk adalah corpus luteum, betul. Lalu corpus luteum ini ada di bagian Korteks. korteks, itu tepatnya di lapisan Stroma ovari. ovari, betul. Lalu pada sediaan Ovarium. ovarium, betul. Kalau ini sediaan endometrioproliferasi. fase proliferasi. Tadi ada banyak yang jawab fase proliferasi. Oke, betul. Kalau ini sediaan endometrium fase sekresi. sekresi, betul. Kalau ini ditanyakan lapisan myometrium. Betul. Oke. Nah, kalau ini sediaan kelenjar susu. Kelenjar mamae. Fase istirahat. Fase istirahat, betul. Karena ini jaringan ikatnya masih banyak. Lalu ini baru ada duktusnya.
Terus ada jaringan lemaknya juga. Dermame Aktif. Fase aktif, fase aktif. Karena ini ada banyak alveoli-alveolinya, jaringan ikatnya. Oke, sudah habis, sudah selesai. Oke, ini sampai sini ada bertanyakan lagi, mungkin masih belum. Kakak, saya mau bertanya, Kak. Boleh. Tadi yang di Ampulla tuba Fallopi itu ada cell pack, ya Kak? Iya betul. Nah, itu fungsinya untuk apa, Kak? Oke, fungsinya itu benar aku bukain ini. Bukain atlas. Oke, nah ini. Kita besar screen. Oke, sudah ya. Sudah kelihatan. Nah ini uterus, tuba Fallopi. Nah kita lihat yang gambar D. Ini D. Nah ini kan ada kayak penuh bulatan ini. Ini yang cell pack, terus ini yang sel epitel basilianya, ini cell pack. Nah ini D. Dua tipe sel yang basilia dan sel pack. Nah sel pack yang memproduksi cairan atau fluid yang bernutrisi yang meliputi atau menutupi atau yang melapisi epitelnya itu. Nah ini kelihatan bulatan-bulatan. Nah kalau secara lengkapnya itu, nah ini sel basilia yang ciliary movement akan silinya itu mengsweep fluid menuju ke uterus. Nah, kalau yang pack cell, secretory pack cell itu sel yang tidak bersilia yang terkadang tampak gelap. Nah, ini yang terkadang juga tampak ada buluk-buluk itu kayak penonjolan bulat di permukaan, di apikal di permukaannya, di permukaan lumennya itu yang menyekresikan glikoprotein yang berfungsi untuk menutrisi nutritif mukus film yang covers yang meliputi atau melapisi epitelnya gitu. Jadi kayak ini bisa diartikan sendiri ya, cell pack. Ini ada glikoprotein dari mukus film yang bernutrisi untuk melapisi epitelnya gitu. Ini gitu. Ini kalau buat atlas, buat atlasnya ini sudah aku taruh di link grup. Jadi di deskripsi grup itu ada link-link yang atlas veteriner, itu bisa pilih yang ini, Janquera Basic Histology. Ini di atlasan juga ada, itu bisa dibaca-baca lagi gitu. Ini teman-teman di sini. Mungkin gitu Raditya. Apakah sudah paham atau mungkin masih gitu? Sudah apa sih, Kak? Oke, sama-sama. Mungkin ada yang mau tanya lagi. Sudah cukup. Oke, sudah cukup. 5 lebih di sini. Ya, Nadia atau Ania tadi. Aduh, Kak, mau nanya. Iya, boleh. Yang buat besok yang buat video tuh yang masuknya nggak boleh yang
Kalau Asdos kan jelas yang PPT, yang kalau maksudnya dosen gimana? Gimana tadi yang mana? Kan ada gambar, kalau yang nggak boleh kan gambar-gambar dari PPT Asdos sama dari dosen. Yang maksudnya dosen itu sekalian PPT sekalian yang ada di lab atau gimana? Atau kita nyari di link-link yang udah dikasih kakak. Cuman ini saya sendiri ya kak, nggak tahu yang teman-teman lain kayak gimana. Saya mengakses link-linknya kakak itu saya bingung. Yang apa? Akses link yang kakak kirim di grup itu saya bingung. Oh, yang linknya itu, yang Iya. aku kirim itu banyak itu. Iya, Bentar ya, nggak bentar. tahu antara saya gaptek atau gimana, tapi saya bingung. Oke, mungkin untuk akses itu ya. Ya sih, mungkin itu kan link yang aku kirim itu juga dari beberapa sumber internet gitu. Ada dari internet itu mungkin aku coba lihatin dulu. Oh, ini ada beberapa itu. Ya emang sesuai aku ambil dari internet dan aku juga nggak tahu apakah itu bisa atau tidak. Oke, mohon maaf. Ya emang tadi ada beberapa gitu. Mungkin kalau coba aku buka salah satunya itu, mana ini? Pertama itu yang ini ya. Mungkin teman-teman juga bisa lihat ambil dari atlas yang tadi aku share screen. Mungkin itu ada banyak gambarnya. Nah terus ini, mungkin kalau aku share screen ini. Nah aku ambil contoh yang satu ini, yang psikologibuat.com. Nah ini kalian tinggal ini, terus tinggal pilih kalau kalian itu kelompok E1. E1 itu kan reproduksi betina dari ovarium sampai tuba fallopi ya kalau nggak salah. Berarti ini yang female reproductive system. Nah terus kita tinggal lihat. Kita coba ambil yang ovarium ini. Atau ovarium. Tuh, kita pencet. Nah ini kan ada banyak. Terus tinggal di scroll. Atau di scroll atau dipencet ininya. Nah terus tinggal ini dilihat. Nah dilihat yang mana. Ini ada follicle digraph, atau follicle primer, pinggir-pinggirnya ini atau growing follicle. Itu tinggal kalian lihat cari-cari yang sekiranya teman-teman bisa jelasinnya gitu. Nah terus kalau sudah, oh ini udah dapat gambar yang jelas, so tinggal ini. Contohnya ini di download, save image to file, di download, itu sudah disimpan terus dipelajari lagi buat gambarnya. Kalau sudah dipelajari bisa di konfirmasi dulu, habis itu kalau sudah boleh diupload di Google Drive-nya untuk gambarnya biar nggak sama dari teman-teman yang lain buat gambarnya. Jadi kalau sudah tinggal dibikin videonya gitu. Di sini salah satu contoh. Kalau contoh yang lain nggak ada. Kalau contoh yang lain itu ini maxscope.com juga ada. Ini enter slide pane terus tinggal pilih yang sekiranya materinya yang mana. Nah ini ada ovarium, terus kalau bisa ini tinggal download, terus tinggal kalian pelajari lagi untuk dibikin video gitu. Kalau misal dari teman-teman ada masih bingung gitu dari ini aku kirim, itu boleh tanya aja, nggak apa-apa, nanti aku bantu nyari gambarnya gitu. Dari atlas juga bisa, dari sini juga udah bisa. Mungkin gitu Nadia.
masih bingung, kayak masih bingung deh. Sebenarnya sih masih, tapi ya udahlah Kak, nanti saya coba aja lagi. Oke, nanti dicoba-coba aja sendiri. Ada banyak kok. Itu. Oke, semangat buat tugas videonya. Oke, karena ini sudah masuk waktu maghrib juga, mungkin bisa kita akhiri. Nah, untuk post testnya seperti biasa, bareng sama kelompok E2 sama E3, semua kelompok E1, E2, E3, semua kelompok itu satu buat post testnya. Untuk waktunya besok Minggu malam itu. Ya, sini pada Minggu malam ada yang berhalangan, dia kaget Minggu malam. Ada yang sedang berhalangan atau ada agenda lain. Oh, ya. Oke, bisa semua. Oke, wajar teman-teman kelas E yang lain untuk post test kelompok lain, kelompok E2 sama E3 dikabari untuk post testnya besok Minggu malam sekitar jam 7 gitu. Nanti aku juga bakal kabari di grup semua kelas grup E1, E2 sampai E3 gitu. Oke, mari kita tutup karena sudah selesai.